Halo cuy, welcome to Homaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabarnya cuy? Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi di video kali ini kita nggak akan bahas tentang kasus-kasus yang serem, tapi saya akan menceritakan sebuah cerita horor tentang pengalaman seseorang yang bernama Yuri yang ketika ditinggal neneknya atau ketika neneknya meninggal itu jadi ada kejadian-kejadian horor di rumahnya gitu. Bisa disebut kayak setelah neneknya meninggal kayak di rumahnya jadi horor gitulah. Dan ketika dicek I don't know what this is. dan ketika diselidiki ternyata neneknya meninggal itu kayak meninggalkan sebuah pusaka, di mana pusaka itu yang menjadi penyebab kehororan di rumah Yuri ini. Oke, jadi seperti apa ceritanya? Siapkan makanan, pilih posisi bantu nyaman, matikan lampu biar lebih seram, dan aktifkan imajinasi kalian. Awal cerita, Yuri pada waktu itu berumur 17 tahun dan di keluarganya ada ayah Yuri, ibu Yuri, dan juga Andi, kakak dari si Yuri, kakak laki-laki, dan juga ada Mbah Karmi yang pada waktu itu meninggal dunia. Nah, Mbah Karmi ini meninggal dunia karena beberapa penyakit yang berada di tubuhnya dan juga karena umurnya juga yang sudah tua, jadi rentan terkena penyakit itu. Mbah Karmi pada waktu itu meninggal dunia setelah maghrib sekitar pukul setengah 7 gitulah. Dan kemudian dimakamkan pada hari itu juga, di malam itu juga, habis isya sekitar pukul 8 malam, yang pada waktu itu layaknya orang yang meninggal, di mana banyak yang tetangga-tetangga yang datang buat melayat, juga banyak saudara-saudara yang juga datang gitu kan. Nah, tetapi pada waktu itu setelah sepeninggalan neneknya, nenek Karmi ini, muncul kejadian-kejadian aneh atau kejadian horor yang dialami oleh keluarga si Yuri cuy. Nah, pada waktu itu, ketika Mbah Karmi dimakamkan atau diberangkatkan ke pemakaman, itu kan sekitar pukul 8 malam, berangkat ke pemakaman. Dan beberapa orang ikut ke pemakaman, dan juga beberapa orang ada yang di rumah gitu kan. Nah, pada waktu itu, si Yuri ini nggak ikut ke pemakaman cuy. Dia berada di rumah, bersih-bersih rumah, kayak ya siap-siap menata-nata tempat, karpet kayak gitu lah, ya buat tamu-tamu yang akan datang untuk melayat gitu. Nah, pada waktu itu ketika si Yuri sedang bersih-bersih di ruang tamu, dia kayak ambil karpet gitu kan. Dia ambil karpet ke kamar neneknya. Dia masuk kamar neneknya ngambil karpet. Kan pada waktu itu kan lampu mati cuy ya. Lampu mati, dinyalain, gak ada apa-apa di sana. Cuma barang-barang neneknya, kemudian ada karpet-karpet juga gitu. Nah, ketika Yuri ambil karpet, kemudian mau jalan keluar gitu kan. Mau jalan keluar, dia matiin lampu, nggak sengaja cuy, nggak sengaja dia kayak refleks menghadap ke belakang. Dia menghadap ke arah ruang neneknya gitu. Jadi kayak habis ambil karpet, dia keluar matiin lampu, terus jalan, terus nggak sengaja lihat ke belakang gitulah. Nah, ketika dia menghadap ke belakang, lihat ke kamar neneknya, dia melihat di dalam kamar neneknya ada orang dengan pakaian serba putih, rambutnya panjang, keribu panjang ke belakang gitu, menghadap ke arah jendela, tapi dalam keadaan bungkuk cuy. Jadi kayak apa ya, dia pendek gitu, ya kayak nenek-nenek gitulah cuy, nenek-nenek bungkuk gitulah, tapi pakaiannya serba putih, terus rambutnya panjang gitu. Nah, pada waktu itu kan dikira Yuri itu memang orang gitu kan. Nah, tapi herannya pada waktu itu si Yuri masuk ke kamarnya itu sendirian cuy. Kayak nggak ada orang yang ikut dia, nggak ada yang bantuin dia ambil karpet gitulah. Nah, di sini Yuri mikir juga apa mungkin pada waktu dia keluar dari kamarnya ada orang masuk gitu kan. Tapi kok orang masuk nggak dinyalain lampunya gitu. Nah, pada waktu itu emang dasarnya si Yuri ini dia berani gitu ya. Dia coba ngecek gitu kan. Nah, ketika Yuri berjalan ke arah kamar neneknya, coba nyalain lampu gitu kan. Tiba-tiba si sosok putih ini geser cuy. Geser ke samping, tiba-tiba hilang gitu aja. Dan ketika dinyalain lampunya, memang benar-benar hilang cuy. Gak ada, udah lenyap gitu aja. Nah, di sini si Yuri mikir, itu apa gitu kan? Apakah cahaya yang memantul atau memang ada sosok makhluk lain gitulah. Nah, pada waktu itu si Yuri cerita ke ibunya tentang apa yang dia lihat gitu kan. Bu, aku lihat ini.
Nah si ibunya cuma bilang, oh mungkin itu tadi cahaya yang ketika dia datang terus kayak cahayanya mulai ketutup gitu, jadi seolah-olah bisa geser gitu. Nah itu kejadian yang pertama cuy. Nah kemudian keesokan harinya itu juga ada hal yang aneh lagi cuy. Justru malah yang keesokan harinya ini kayak apa ya, lebih nyata atau lebih menunjukkan eksistensi gitu. Keesokan harinya, di hari kedua neneknya meninggal, itu kan biasanya kayak orang meninggal itu kan selama 7 hari akan diadakan doa gitu ya, kayak selamatan selama 7 hari gitulah. Nah di hari kedua ini pada waktu itu ketika habis maghrib, habis isya, ketika orang-orang yang ngaji udah pada pulang, itu kan saudara-saudara pada ngumpul gitu kan, banyak yang ngumpul gitulah, ngobrol gitu. Nah, ada saudara Yuri yang bernama Niki yang pada waktu itu masih berusia 3 tahun, masih kecil gitulah. Nah, pada waktu itu si Niki lagi main-main gitu cuy, ya namanya anak kecil gitu kan. Dia lagi main di teras, lagi lari-lari, main-main gitulah. Ya layaknya anak kecil gitu. Nah, kemudian si ayah Niki bilang ke Niki gitu kan, "Ki, jangan lari-lari, udah malam." gitu. Nah, pada waktu itu ketika si ayahnya bilang seperti itu, tiba-tiba si Niki ini bener-bener diem cuy. Jadi dari dia lari-lari main, tiba-tiba, "Ki, jangan lari, udah diem, cep." gitu. Diem tapi dia kayak lihat tatapan dia itu mengarah ke arah eh, teras yang berada di samping rumah gitu cuy. Jadi si rumah Yuni lumayan luas gitu ya, rumah Yuni lumayan luas. Jadi ada 2 teras, ini teras yang buat nongkrong gitu, buat saudara-saudara ngobrol. Agak apa, ada lampu gitulah, terang gitu. Terus di sebelah sampingnya itu juga ada teras lagi yang bekas mobil apa? Bekas galeri, kok galeri sih? Apa sih? Bekas garasi mobil gitu cuy. Jadi ya ada kursinya ada, cuma di bagian ini dia agak gelap gitu cuy. Udah kan. Nah, tiba-tiba si Niki diem, dia melihat ke arah garasi mobil, bekas garasi mobil ini, teras ini. Tiba-tiba dia ngomong gini cuy, yang bikin semua kaget gitu, bikin semua kayak kenotis ke Niki gitu. "Mi, kowe nyapon dek kono. Peteng lo." Gitu cuy. Dengan santainya Niki bilang, "Mi, kamu ngapain di situ? Gelap loh." Padahal kan nggak ada siapa-siapa di situ. Semua orang juga lihat di situ gak ada siapa-siapa, sepi, cuma agak gelap gitu aja. Terus tiba-tiba si Niki bilang seperti itu. Nah, Mi ini biasanya panggilan si Niki ke Mbah Karmi gitu. Jadi si emang Niki ini dia masih kecil gitu kan. Biasanya emang kalau manggil Mbah Karmi itu kayak nggak ada mbahnya, langsung Mi Karmi gitu aja. Nah setelah si Niki bilang seperti itu, ngomong seperti itu, Andi, kakak dari si Yuri ini, dia ngerespon gitu kan. "Mana Karmi? Mana Mbah Karmi? Mbah Karmi lo udah gak ada gitu." Nah, setelah si Andi bilang seperti itu, merespon dari Niki seperti itu kan, si Niki tetap ngeyel gitu cuy. Si Niki tetap ngeyel sambil bilang, "Enek kok kuwi lho Mbah Karmi." gitu. Jadi si Niki bilang kayak, "Ada kok, itu lho Mbah Karmi duduk di situ." gitu. Nah, setelah si Niki ngomong apa, di situ ada Mbah Karmi gitu kan, tetap ngeyel ada Mbah Karmi gitulah. Tiba-tiba di arah garasi itu, di dalam garasi itu yang bekas garasi itu, tiba-tiba ada suara kaleng jatuh gitu. Tiba-tiba ada suara kaleng jatuh, brak gitu. Nah, setelah ada suara kaleng jatuh seperti itu cuy, tiba-tiba si Niki langsung nyaut gini, "Loh kan ceblok, doa kuwi Mbak Karni wi lho." Nah, jadi kayak anak kecil ya, emang anak kecil gitu. Jadi kayak di bahasa Indonesia itu gini, "Tuh kan jatuh kalengnya, itu perbuatannya Mbah Karmi itu, bukan aku. Mbah Karmi yang jatuhin." gitu. Nah, pada waktu itu setelah si Niki bilang seperti itu, suasana di situ yang awalnya saudara-saudara lagi ngobrol tentang ya mungkin bisnis dan lain-lain gitu, tiba-tiba notice ke Niki dan suasana jadi horor cuy. Karena emang apa ya? Di sana emang gak ada siapa-siapa, tiba-tiba Niki bilang seperti itu. Terus juga ada kaleng jatuh dan Niki juga bilang pelakunya Mbah Karmi, yang jatuhin kaleng itu Mbah Karmi gitu. Nah, di sini juga saya juga pernah dengar ya di tetangga-tetangga sini, kalau anak kecil itu kan dia lebih sensitif gitulah dengan hal gaib gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang lebih apa ya, bisa apa ya, lebih sensitif gitulah ya bilangnya ya. Nah, pada waktu itu si Yuri juga nyaut gitu cuy, juga ngerespon apa yang diomongin oleh si Niki ini. Setelah itu Mbah Karmi yang ngelakuin gitu. Si Yuri tanya ke Niki gitu, "Ki, Mbah Karmi pakai baju apa?" gitu. Dia tanya gitu kan. Terus si Niki bilang,
Mbah Karmi gawe klambi putih, rambutnya dawa. Nah, si Niki bilang seperti itu cuy. Jadi dia bilang kayak Mbah Karmi pakai baju putih, rambutnya panjang. Nah, berarti kan ini kayak sama kan apa yang dilihat Niki pada waktu itu sama apa yang dilihat oleh si Yuri ketika berada di kamar Mbah Karmi gitu. Kok pas gitu kan? Kok sama gitu. Ya kan karena penasaran gitu cuy ya. Si ayah Niki kayak coba gendong Niki kemudian jalan ke arah teras yang kosong itu, yang bekas garasi itu kan. Ketika dicek memang ada kaleng, kayak ini entah kaleng yang jatuh itu atau bukan, cuma dia ketika ditemuin itu kalengnya dalam keadaan kayak jatuh di lantai gitu lah, jatuh di lantai kayak ambruk gitu. Terus juga ada apa itu namanya, alat-alat kayak bersihin sepatu gitu cuy. Jadi emang ada sikat, kemudian ada semir sepatu juga. Jadi emang kaleng ini kayak diletakin di deket rak sepatu gitu kan. Kan ditanya kan ke ibunya Yuri gitu, "Dek, ini kaleng jatuh dari tadi atau gimana?" gitu. Nah, si ibu Yuri jawab, "Wah, gak tahu juga mas." Gitu. Kayaknya juga baru itu tadi jatuhnya, ya mungkin itu yang jatuh tadi gitu. Dah, dari kejadian itu cuy, dari kejadian itu suasana jadi tambah horor. Emang udah malam juga gitu kan, sekitar jam berapa, jam 9-an gitu kan, mereka ngobrol sampai malam gitu. Udah dari kejadian itu akhirnya mereka kayak pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Oke, dah itu kejadian kedua di hari yang kedua, kejadian hari kedua di hari kedua. Nah, setelah saudara-saudara Yuri pulang, jadi kan di rumah tinggal ada Yuri, ayah Yuri, kakak Yuri, juga ibunya, cuma berempat gitu kan. Mereka lagi nongkrong di ruang tamu sambil nonton TV gitu. Si Yuri ini cerita cuy, si Yuri cerita apa yang dia lihat ketika pada malam Mbah Karmi meninggal gitu, ketika Mbah Karmi diberangkatkan gitulah. Ya udah, dia cerita apa yang dia lihat putih-putih, rambut panjang di kamar Mbah Karmi gitu kan. Nah, setelah si Yuri cerita seperti itu, si Andi juga nyambung cerita cuy, kakaknya gitu. Si Andi cerita kalau malamnya ketika Mbah Karmi meninggal, sehabis di pemakaman gitu kan, dia kan pulang, kemudian malam sekitar pukul setengah 12 malam, jam 11-an gitulah. Nah, pada waktu itu si Andi sedang di kamarnya si Andi ini yang berada di depan, paling depan gitu. Dia lagi main HP di kamar gitu, tiba-tiba dia ngedenger ada suara langkah kaki, itu jelas banget. Tapi suara langkah kakinya itu kayak nggak diangkat gitu ya. Jadi kayak diseret gitulah. Jadi kayak srek, 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 srek gitu tuh. Dan itu suaranya itu kayak berulang-ulang terus gitu. Jadi kayak suara kaki gitu kan, srek, 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 berhenti. Kemudian suara lagi, srek, 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 berhenti. Dan itu terus kayak gitu cuy. Nah kan si Andi penasaran gitu kan, ini siapa tuh, orang atau bukan? Kalau orang kok malam-malam di sini, kemudian kok memang kalau bener orang kok nggak punya sopan santun gitu, padahal kan pintu gerbang depan udah ditutup gitu. Dan kalaupun kalau ada orang masuk pasti juga apa, suara gerbang itu kayak denger gitu ada kalau ada orang masuk gitu kan. Takutnya pada waktu itu emang maling gitulah ya. Oke, sama Andi dicek keluar, dicek, ternyata ketika dicek gak ada apa-apa cuy, gak ada apa-apa, gak ada suara langkah kaki apapun, gak ada yang srek-srek itu juga. Nah, sama si Andi coba ditungguin gitu kan, ini suara apa sih, coba dicek gitu kan. Ditungguin sekitar 10-15 menit itu di luar gitu kan, kok suara itu gak ada lagi gitu loh. Ditungguin 15 menit gak muncul-muncul suara itu lagi gitu loh. Udah akhirnya ini apa itu, hewan, orang, atau maling atau gimana gitu kan. Tapi kok suaranya berulang-ulang terus dan persis kayak apa ya, kayak sandal yang diseret gitu lah cuy. Ya kayak srek gitu cuy, dan itu jelas banget gitu. Dah, itu kejadian horor yang dialami oleh si Andi gitu kan. Nah, di sini juga ada kejadian horor lagi ketika teman-teman Yuri datang ke rumah cuy, ya buat silaturahmi, buat melayat gitulah. Teman-teman Yuri datang ke rumah gitu kan, sekitar sore hari lah, sekitar jam 4 dan gitu. Dia datang ke rumah. Nah, teman-teman Yuri ini, salah satu teman dari mereka, salah satu teman Yuri ini, ada satu teman yang dia punya kemampuan gitu cuy, ya bisa indra keenam gitulah. Nah, saat dia ngumpul gitu kan, si Yuri ini cerita ke temennya gitu apa yang dia alami 2 hari lalu, yang ada suara sandal diseret gitu, terus si Niki yang bisa ngelihat itu, kemudian apa yang dilihat Yuri juga gitu kan. Dia cerita ke temennya itu. Nah, pada waktu itu temennya itu cuma senyum sambil bilang gini, "Hehe, iya Yur,
rumahmu rame emang gitu. Nah, ketika si temennya bilang seperti itu, si Yuri langsung paham. Jadi kayaknya emang di rumah ini setelah meninggalnya neneknya itu kayak jadi rame, tapi rame bukan karena orang, tapi emang ada makhluk yang mengganggu gitulah. Dari kejadian itu cuy, dari hal itu ke depannya di hari-hari berikutnya itu kayak semakin banyak hal-hal horor atau kejadian-kejadian aneh yang dialami Yuri gitu cuy. Sampai ada ular yang sering masuk ke rumah gitu. Nah, jadi kayak banyak kejadian ketika si Yuri dia habis keluar gitu kan. Jadi setelah 7 harian neneknya itu, ketika si Yuri balik ke rumah habis keluar gitu, tiba-tiba di depan rumahnya itu kayak ada ular, bener-bener ular gitu cuy, cuma warnanya hitam gitu, bener-bener ada ular di depan pintu gitu yang dalam posisi siaga, kayak siap nyerang gitulah. Dan itu ularnya emang lumayan besar cuy. Dan ketika Yuri melihat ada ular itu, dia coba cari apa ya, batu atau apa gitulah, dia coba turun dari motor, coba cari benda pukul. Ketika udah diambil, disamperin, ular itu gak ada cuy, hilang. Dicari ke pojok-pojok ruangan, di sawah-sawah kan, di taman-taman juga gak ada, gak ketemu juga cuy. Nah, takutnya kan kalau emang ular beneran gitu cuy. Akhirnya si Yuri cerita ke ayahnya ada ular gini. Dan akhirnya di beberapa tempat di pojok-pojok ruangan gitu, di sekeliling rumah dia ditaburin kayak apa ya, obat ular atau garam gitulah namanya. Ya apa yang buat biar si ular ini nggak masuk rumah gitulah. Nah, tetapi cuy, setelah itu justru malah teror dari ular ini itu kayak jadi lebih sering gitu cuy. Padahal udah dikasih apa ya, kayak obat mungkin bawang atau uyah apa, garam di sekeliling, tapi tetap ular ini bisa masuk rumah juga gitu cuy. Jadi pernah kejadian ibunya Yuri ini, pada waktu itu dia lagi kebelet gitu ya, lagi kebelet mau ke WC gitu. Ketika dia mau masuk WC, tiba-tiba dia buka pintu gitu kan, tiba-tiba ada ular, ada ular gitulah, ada ular di pojokan WC gitu. Dia juga sama, warnanya hitam, tapi nggak tahu itu merek ular apa, jenis ular apa, tapi dia kayak dalam posisi siaga juga gitu, besar juga dalam posisi siaga, kayak dia berdiri gitu. Tapi ketika ibunya lihat ular itu, dia balik mau ambil sapu gitu ya buat ngusir itu, dia kembali, ular itu hilang lagi cuy. Emang aneh gitu. Dan ketika dicari ke sudut-sudut ruangan, kan pastinya kalau cuma ngambil sapu lah, ini cuy, ini ruangan ya, ini WC-nya, ini WC, kemudian sapunya itu kayak dibalik pintu, apa, dibalik ruangan WC gitu. Jadi WC-nya agak ke depan sini, terus sapunya di sini, itu di sini. Ibunya cuma kesini doang, nggak ada berapa menit menit detik mungkin, cuma ambil sapu, balik, ular udah nggak ada cuy, udah hilang gitu. Dan kejadian itu coba nggak hanya itu cuy, sering gitu. Jadi ketika si ayahnya pun juga pernah gitu. Jadi ketika si ayah Yuri ini bangun tidur pagi, itu jadinya pagi, dia bangun tidur mau sholat subuh gitu kan, dia turun dari tempat tidur, tiba-tiba di samping sandalnya itu juga ada ular cuy. Juga ada ular besar, tapi pada waktu itu ular cuma lewat tok gitu. Jadi nggak kayak siaga yang biasanya gitu, cuma lewat tok, kayak dia lewat terus kayak ngasih tahu halo gitu, cuma lewat hey gitu. Dan itu pokok banyak juga kejadian-kejadian itu, kayak pada waktu nyuci baju juga ketemu ular, kemudian juga lagi nyuci piring juga ketemu ular juga, lagi nongkrong gitu cuy, lihat TV di depan tiba-tiba ada ular lewat juga gitu. Sampai puncaknya cuy, sampai puncaknya ini pernah ibunya Yuri itu pada waktu itu lagi tidur siang, lagi asik tidur siang gitu, tiba-tiba dia kayak ngelindur gitu cuy. Si ibu Yuri ini dalam posisi tidur, kayak dia kayak meronta-ronta gitu lah cuy, meronta-ronta, tapi dalam keadaan tidur, matanya merem, cuma dia kayak teriak-teriak, tapi teriak yang kecil, nggak kayak yang tolong-tolong, bukan. Jadi kayak orang ngelindur gitu lah cuy. Jadi tolong, terus matanya merem, kayak dia meronta-ronta gitu, terus badannya itu juga dingin, pucet, terus sambil apa, keringetan gitu. Ketika coba dibangunin gitu kan, bangun gitu. Dan ketika bangun, si ibunya cerita gitu, ibunya Yuri ini mimpi dia didatangi oleh sosok makhluk ini seperti barongan. Tahu barongan mah ya, jadi kayak di kuda lumping itu kayak ada barongannya gitu. Jadi kayak wajahnya merah, terus ada taringnya juga, terus
apa punya rambut kayak singa, warnanya hitam dan matanya hitam gitu cuy, matanya hitam. Nah si ibu cerita kalau si makhluk ini berada tepat di depannya, di depan muka pas gitu. Jadi si ibu ini kayak tahu dia lagi tidur, tiba-tiba melek, terus dia kayak melihat ada sosok ini gitu. Makanya dia kayak coba ronta-ronta minta tolong gitu kan, coba bangun dari tidur gitulah. Dan nggak hanya itu cuy, si Ibu Yuri juga cerita kalau yang menghampiri dia itu nggak cuma makhluk itu aja, tapi ada sosok ular, nggak tahu juga ini ular apa, cuma ularnya besar gitu, lebih besar dari pohon gitu, pokoknya besar banget gitulah. Nah dari beberapa kejadian yang kayak aneh dan bisa dibilang ini teror ular gitu kan, akhirnya si ayah Yuri ini kayak coba dia menghubungi paranormal gitu ya, orang pintar gitu, coba tanya sebenarnya rumahnya ini kenapa gitu kan, kok setelah neneknya meninggal kok jadi ada kejadian-kejadian aneh gitu. Udah akhirnya dia ke paranormal, tanya, paranormal datang ke rumah. Nah baru cuy, pada waktu itu ketika hari bapak paranormal ini datang gitu kan, baru aja dia nyampe, dia duduk, si bapak paranormal ini udah bilang gini, "Wah mas, ruame." Jadi dia bilang kayak, "Wah mas, rame." Udah di sini kayak semua orang di situ kayak paham apa yang dimaksud bapak paranormal ini. Rame itu mungkin rame ya makhluk itu, dan apa yang rame ini juga sama apa yang diomongin oleh temannya Yuri yang bisa melihat atau indera keenam gitu. Jadi kan kayak sinkron gitu. Jadi sama. Jadi emang bener-bener ada banyak di sini gitu kan. Udah akhirnya Bapak Yuri cerita ke Bapak paranormal ini apa yang sebenarnya terjadi ya, apa yang dia alami selama ini gitu kan, kayak teror ular, kemudian kejadian di awal ketika nenek yang meninggal itu, terus banyak pokok cerita semuanya ke Bapak paranormal ini. Udah akhirnya kayak Bapak paranormal dikasih tahu gitu kan, dijelasin. Nah pada waktu itu Bapak paranormal itu bilang gini, "Mas, ini di rumah sampean ini ada pusaka yang ditanam di rumah sampean ini, yang gunanya pusaka ini itu buat menarik atau ngebuat orang ketika main ke rumah sampean itu jadi nyaman gitu. Bisa dibilang kayak pusaka ini membuat orang betah di rumah sampean." Nah kemudian si Bapak Yuri ini juga tanya kan, "Loh Pak, tapi kenapa kok nggak dari dulu gitu? Maksudnya kejadian ini tuh terjadi ketika nenek meninggal gitu." Nah si bapak ini juga bilang, "Saya juga kurang paham mas, mungkin saja nenek sampean ini bisa menjaga ini gitu. Jadi ketika nenek sampean meninggal, jadi yang terundang oleh pusaka ini, yang nyaman karena pusaka ini bukan dari orang saja, tapi dari makhluk lain pun juga nyaman, dari hewan-hewan pun juga nyaman gitu." Nah si bapak paranormal bilang gitu cuy. Jadi kayak pusaka ini pusaka yang ngebuat orang seneng dengan keluarga mereka, kayak nyaman dengan keluarga Yuri ini, tapi karena neneknya meninggal jadi kayak nggak teratur gitu. Jadi yang terundang atau yang nyaman itu nggak cuma dari manusia aja, tapi dari hewan pun juga, dari sosok-sosok makhluk gaib pun juga ikut terundang gitu cuy. Nah oke cuy, gimana menurut kalian cerita dari si Yuri ini? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Mungkin kalian juga pernah ketemu pusaka yang ngebuat orang suka dengan kalian, suka dengan keluarga, jadi nyaman gitu. Terus salah sasaran juga atau mungkin gimana? Silahkan komen di bawah. Nah, oke cuy, mungkin itu saja di video kali ini, cerita horor di kali ini. Jadi buat kalian yang punya cerita horor silahkan kirim, boleh dikirim, boleh banget di email yang saya terterakan di deskripsi. Nih, oke, terima kasih. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe juga biar cepat nambah subscribernya gitu ya, biar bisa beli kamera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.